Saya turut berduka cita terhadap seseorang anak yang meninggal dunia dihantam helm oleh aparatus kekerasan negara yang seharusnya melindungi, mengayomi masyarakat, tapi dia membunuh rakyat sendiri yang dibiayai oleh pajak negara. Helm itu adalah helm dari pajak kita. Jadi tuntutan 2 tahun tidak membuat kami gentar, tidak membuat kami takut, dan ini justru kembali menjadi ujian bagi hakim nanti, ujian bagi publik, dan juga ujian bagi hukum kita bagaimana mampu mengoreksi kesalahan pikir dari kejaksaan. Sementara para pendemonstran se-Indonesia sudah hampir semuanya diadili, dan kami hari ini tiba pada tuntutan 2 tahun. Sementara pelakunya pelindasan Afan sebagai pemicu kerusuhan sampai saat ini belum diadili. Kita juga melihat kekerasan dari aparat terus terjadi ketika anak muda mengkritik hanya dengan mengibarkan bendera hitam yang di bawah dari bendera merah putih. Mereka direpresi, ada yang kena pukul, ada yang bahkan diculik kawan-kawan. Maka teman-teman, walaupun hari ini kami dituntut 2 tahun, walaupun di luar sana kawan-kawan sudah dihabisi, sudah divonis bersalah, namun kita yakin bahwa hari ini anak muda punya waktunya, punya gambaran masa depan yang jauh lebih baik. Karena apa? Karena kami telah berdiri untuk melawan rejim yang zalim, rejim yang buruk, dan presiden yang bodoh itu kawan-kawan. Jaksa penuntut umum menuntut 4 terdakwa dalam perkara dugaan penghasutan yang berujung pada kericuhan demo Agustus 2025 dengan pidana 2 tahun penjara. Tuntutan tersebut dibacakan dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Jumat 27 Februari 2026. Keempat terdakwa adalah Del Pedro Marhaen selaku Direktur Eksekutif Lokataru, Muzaffar Salim yang merupakan staf Lokataru Foundation, Syahdan Hussein yang dikenal sebagai admin Gejayanme Memanggil, serta Harik Anhar, mahasiswa Universitas Riau. Kasus ini bermula dari rangkaian aksi unjuk rasa besar-besaran di Jakarta pada akhir Agustus 2025. Ia dituduh melakukan penghasutan melalui media sosial yang memicu demonstrasi berujung ricuh. Polda Metro Jaya mulai menyelidiki dugaan provokasi sejak 25 Agustus 2025. Del Pedro diduga mengunggah ajakan melalui akun Instagram Lokataru yang berkolaborasi dengan akun lain seperti @gejayanmemanggil. Polisi mengeklaim unggahan tersebut berisi hasutan agar pelajar ikut berdemo dengan narasi melawan jangan takut. Salah satu poin utama yang dipermasalahkan polisi adalah keterlibatan anak di bawah 18 tahun dalam aksi anarkis tersebut. Del Pedro dituduh merekrut dan membiarkan anak-anak tanpa perlindungan dalam unjuk rasa yang berisiko. Del Pedro dijemput paksa oleh sekitar 10 orang berpakaian sipil yang mengaku dari Polda Metro Jaya di kantor Lokataru, Jakarta Timur. Pada 1 September 2025 sekitar pukul 22.32 waktu Indonesia Barat. Dalam penangkapan tersebut, polisi menyita sejumlah barang bukti termasuk laptop. Dalam persidangan, jaksa menyatakan para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penghasutan sebagaimana diatur dalam pasal 246 ayat 2 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jaksa meminta majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun kepada masing-masing terdakwa dengan ketentuan masa hukuman dikurangi selama mereka menjalani masa penahanan. Tuntutan ini didasarkan pada penilaian jaksa terhadap peran aktif para terdakwa dalam menyebarkan konten yang dianggap mengandung unsur penghasutan. Dalam surat tuntutannya, jaksa menguraikan bahwa terdapat 19 konten yang diunggah melalui sejumlah akun media sosial, antara lain Blog Politik Pelajar, Lokataru Foundation, Gejayanme Memanggil, dan Aliansi Mahasiswa Menggugat. Keempat terdakwa disebut sebagai pengelola atau pihak yang memiliki kewenangan atas akun-akun tersebut, serta memberikan persetujuan atas materi yang
yang dipublikasikan. Menurut jaksa, isi konten tersebut memuat ajakan dan narasi yang dinilai dapat memantik masyarakat, termasuk anak-anak, untuk melakukan tindakan melawan hukum. Narasi yang disebarkan disebut berkontribusi pada eskalasi situasi di lapangan hingga berujung kericuhan saat aksi demonstrasi berlangsung. Akibat kerusuhan tersebut, sejumlah fasilitas umum dilaporkan mengalami kerusakan, beberapa aparat pengamanan mengalami luka-luka, serta muncul rasa tidak aman di tengah masyarakat. Hal itu menjadi pertimbangan pemberat dalam tuntutan yang diajukan penuntut umum. Usai pembacaan tuntutan, salah satu terdakwa menyatakan akan mengajukan nota pembelaan atau pledoi pada sidang berikutnya. Majelis hakim dijadwalkan memberikan kesempatan kepada para terdakwa dan tim penasihat hukum untuk menyampaikan pembelaan sebelum memasuki tahapan replik, duplik, hingga putusan. Jadi tuntutan 2 tahun tidak membuat kami gentar, tidak membuat kami takut, dan ini justru kembali menjadi ujian bagi hakim nanti, ujian bagi publik, dan juga ujian bagi hukum kita bagaimana mampu mengoreksi kesalahan pikir dari kejaksaan. Disitulah peran hakim yang kita tunggu. Itu pertama soal tuntutan. Yang kedua yang ingin saya terangkan adalah soal laporan yang telah diluncurkan oleh Komisi Pencari Fakta gabungan dari Koalisi Masyarakat Sipil. Di dalam laporan ini telah jelas menguraikan berbagai kerusuhan di Indonesia, terutamanya di Jakarta. Yang banyak diungkapkan di dalam laporan ini adalah terlibatnya aktor dari aparat di dalam kerusuhan tersebut, baik anggota kepolisian, baik anggota TNI. Tapi sampai hari ini tidak ada satupun anggota TNI, anggota polisi yang diseret ke pengadilan untuk dimintai pertanggungjawabannya. Bahkan kita baru mendengarkan keterangan terbaru dari Mabes Polri bahwa pelaku dari pembunuhan dari Afan Kurniawan, pelindasnya, belum diadili, begitu. Sementara para pendemonstran se-Indonesia sudah hampir semuanya diadili, dan kami hari ini tiba pada tuntutan 2 tahun. Sementara pelakunya Afan, pelindasan Afan sebagai pemicu kerusuhan sampai saat ini belum diadili. Nah, jadi pada intinya laporan ini menguak semua peristiwa tersebut, menceritakan bahwa kerusuhan tidak hanya terjadi dari konten-konten, tapi ada faktor elit politik yang berseteru, ada kelibatan pejabat aparat publik. Jadi kami tetap mendorong, tetap berpedoman, kami rela diadili. Kami sudah menjalani penjara selama 6 bulan. Kami sudah melewati semua proses itu. Tapi kami juga meminta siapapun nama yang ada di dalam laporan ini, siapapun pihak yang ada di laporan ini yang terduga terseret di dalam peristiwa kerusuhan Agustus juga untuk ikut diadili. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Stay updated. Info terkini masih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan share YouTube official OKZone. Dan selengkapnya ada di okezone.com.